عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة. Maka lagi-lagi hadis ini menegaskan kepada kita bahwa bersedekahlah dan tidak perlu menunggu banyak harta. Tidak perlu menunggu menjadi orang kaya dulu baru kita bersedekah. Dan terkadang itu hanya iming-imingan syaitan. Entarlah bersedekahnya. Jangan dulu sekarang. Hartamu masih sedikit. Ya. Tunggu engkau kaya dulu. Naik pangkatmu. Gajimu bertambah. Tabunganmu bertambah. Baru kau bersedekah. Ini syaitan. Toh nantinya juga kalau sudah punya harta yang kita tunggu itu, malas juga bersedekah. Oh, masih ada kebutuhan lagi. Ada hajat yang lain. Maka kita mulai dari sekarang. Ketika kita mampu bersedekah saat sedikit harta kita, maka insya Allah saat banyak kita terbiasa bersedekah. Tetapi kalau kita sudah pelit dari sedikit harta, maka tidak ada yang menjamin ketika banyak harta kita akan bersedekah. Kita akan bisa bersedekah. Ini dia dirhamun sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirhamin. 1 dirham mengalahkan 100.000 dirham. Baik. Hadis berikutnya. Hadis Abi Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala umirna bis sadaqah. Kita diperintahkan untuk bersedekah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kunna nuhamilu ala zuhurina. Maka kami pun kemudian berlomba-lomba untuk bersedekah, membawa sedekah kami. Kemudian beliau mengatakan fatasaddaqa Abu Aqil binisfi sa'in. Maka ada seorang sahabat yang bernama Abu Aqil. Beliau bersedekah dengan setengah sa'. 1 sa' itu sekitar 2,5 kilo. Ya, berarti sedekahnya sekitar 1,4 kilo. Qal wa jaa'a insanun bi syai'in akthar minhu. Ada pula yang bersedekah lebih daripada itu. Faqala al-munafiqun. Lantas orang-orang munafik pun mencemooh mereka. Apa kata orang munafik? Innallaha azza wa jalla la ghaniyyun an sadaqati hadha. Allah tidak butuh sedekah orang ini, kata orang munafik. Yaitu mencemooh sedekahnya Abu Uqail yang bersedekah sedikit. Wa ma fa'ala hadha al-akhar illa riya. Adapun yang bersedekah banyak ini, orang-orang munafik mengatakan, kalau yang banyak ini riya ini orang. Ini sedekahnya riya. Fanazalat, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 79. Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minin fis sadaqat. Orang-orang yang mencemooh para kaum muslimin yang bersedekah. Walladzina la yajiduna illa juhdahum. Dan orang-orang yang dicemooh itu adalah orang-orang yang bersedekah dengan ketika mereka dalam keadaan sedikit hartanya. Allah mencela orang-orang munafik yang mengata-ngatai orang-orang beriman, yang merendahkan sedekah orang-orang beriman. Gak ada yang bebas dari orang-orang munafik. Semua dikatai. Yang bersedekah sedikit seperti Abu Uqail, mereka katakan, apa nih? Sedekah sedikit sekali. Allah gak butuh. Gitu. Mengecilkan hati, merendahkan semangat orang-orang yang bersedekah. Kalau ada orang bersedekah banyak, mereka pakai gaya yang lain. Apa kata mereka? Kamu ini petantang petenteng sedekahnya. Ini riya. Jadi mau sedikit dikatakan Allah tidak butuh kepada sedekahmu yang sedikit. Kalau banyak dikatakan orang ini riya. Namun hal demikian itu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Gaya orang-orang munafik yang mengata-ngatai kaum muslimin, yang mencemooh sedekah kaum muslimin, mereka dicela oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ini menunjukkan bahwa bersedekah meskipun dengan sedikit itu sangatlah mulia. Itu sangat mulia. Kembali kepada hadis yang pertama, afdhalus sadaqah juhdul muqil. Sedekah yang paling mulia adalah sedekah orang yang sedikit hartanya. Hadis berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qaal, hadis tadi diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Imam Muslim tentang orang-orang munafik yang mencemooh sahabat yang bersedekah dengan setengah sok tadi. Hadis Abi Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Jaa'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang tamu. Inni majhulun. Laki-laki itu berkata, "Ya Rasulullah, saya kesulitan. Inni majhulun." Enggak punya harta, enggak punya sesuatu untuk dimakan. Fa arsala ila ba'd nisa'ihi faqalat, "Walladhi ba'athaka bil haqq ma indi illa ma." Ketika Rasulullah SAW kedatangan orang ini, dan Rasul mendapati orang itu memang dalam keadaan kekurangan dan butuh makanan, maka Rasulullah SAW bertanya kepada istri beliau, apakah ada makanan untuk kita jamu tamu ini? Maka istri beliau mengatakan, demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, sampai bersumpah, ma indi illa ma, aku tidak punya kecuali hanya air. Aku punya hanya air ya Rasulullah. Subhanallah, istri Rasulullah SAW saat itu tidak memiliki makanan di rumahnya, hanya air. Hanya air yang dimiliki. Tsumma arsala ila al-ukhra. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada istri yang lain, adakah yang bisa engkau berikan kepada tamu ini? Faqalat mithla dzalik. Maka yang lain juga menjawab dengan jawaban yang sama. Kami tidak punya apa-apa ya Rasulullah kecuali hanya air. Ini tingkat kemiskinan yang seperti ini seperti apa jemaah? Orang hanya punya air saja. Kalau di zaman kita ini sudah jelas-jelas di bawah garis kemiskinan. Namun itu dialami oleh istri-istri manusia termulia, para istri Rasulullah SAW, bunda-bunda kita, ummahatul mu'minin, para ibu-ibu kaum muslimin, telah melewati hari-hari yang sulit. Mereka tidak memiliki di dapur mereka kecuali hanya air jemaah. Tidak ada kantong beras yang selalu siap untuk dicentong. Tidak ada persiapan mie instan yang banyak, atau persediaan sarden yang banyak. Hanya air. Faqalat mithla dzalik hatta qulna kulluhunna mithla dzalik. Sampai ditanya yang lain pun demikian jawabannya. Mereka tidak memiliki, walladzi ba'atsaka bil haqq ma 'indana illa ma. Demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, bahwa kami tidak memiliki selain air. Sampai bersumpah. Ya. Bukan basa-basi berarti ini. Ini betul-betul tidak memiliki apapun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengumumkan kepada para sahabat, "Man yudayyifuhu hadhihi al-lailah rahimahullah." Siapa di antara kalian wahai sahabatku yang bisa menjamu tamu ini untuk malam ini saja, semoga Allah merahmati dia. Faqala rajulun minal ansar. Seorang laki-laki dari kaum Ansar berkata, menjawab, yuqalu lahu Abu Talha. Nama sahabat ini adalah Abu Talha. Apa kata Abu Talha? Ana ya Rasulullah. Saya ya Rasul, saya akan menjamunya. Dengan segala kepercayaan diri dia mengatakan, saya yang akan menjamunya ya Rasulullah. Fantalaqa bihi ila rahlihi faqala limra'atihi. Maka sahabat ini pun kemudian membawa tamu itu ke rumahnya. Setelah sampai di rumahnya, maka Abu Talha bertanya kepada istrinya, hal indaki syai'un?
apakah ada makanan yang kau miliki? Kita ada. كل نفس ذائقة الموت